Temanya adalah God leaves the humble, atau Allah meninggikan orang yang rendah hati. Tema ini dipersiapkan oleh gembala kita, Bapak Ambidias, dan saya hanya sedikit menambahkan dan modifikasi. Baik, sama-sama kita belajar Bapak Ibu. Dan sebenarnya kalau saya boleh ada di tempat ini, boleh berdiri di mimbar ini, bukan juga saya lebih baik dari saudara. Tetapi karena memang mungkin desain gereja begitu ya, kalau panggung itu harus ada di atas, hanya supaya saudara dan saya bisa melihat. Ya kan, kalau ada di bawah paling rendah kan saudara nggak bisa lihat, ya kan. Tetapi karena mungkin liturgi gereja ya dan desain gereja seperti itu, maka kalau yang berdiri di atas mimbar itu lebih tinggi. Tapi bukan berarti saya lebih hebat, lebih tinggi daripada saudara. Enggak. Kita semua ini sama di hadapan Tuhan. Amin. Mau kaya, mau miskin, amin, mau orang terbawa sekalipun, amin, mau pejabat sekalipun, di hadapan Tuhan, saudara dan saya sama berharganya. Sama berharganya di hadapan Tuhan. Dan hari ini kita sama-sama belajar tentang Allah meninggikan orang yang rendah hati. Kerendahan hati bukan berarti merendahkan diri atau merasa tidak berharga. Sebaliknya, rendah hati adalah kesadaran akan keterbatasan kita sebagai manusia di hadapan Tuhan, serta sikap untuk tidak membanggakan diri atau mencari pujian dan penghormatan. Kerendahan hati adalah sikap hati yang mengutamakan orang lain dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ini adalah pengakuan bahwa saudara dan saya membutuhkan Tuhan dalam segala hal, dan kita tidak lebih baik dari orang lain. Makanya kalau ada orang lain jatuh di dalam dosa tuh, saudara jangan menjadi penghakim atas orang lain. Jangan. Saudara menyampaikan kebenaran firman, oke, tapi kita jangan menjadi hakim untuk orang lain. Karena hakim itu haknya Tuhan. Penghakiman itu haknya Tuhan, bukan hak saudara dan saya. Bukan. Kalau kita menghakimi orang lain, artinya kita mencuri haknya Tuhan. Karena kita tidak lebih baik daripada orang lain. Kerendahan hati yang sejati bukanlah sekedar topeng atau formalitas, melainkan berasal dari kedalaman hati dan manusia batiniah. Tak heran Tuhan Yesus sangat menekankan pentingnya mengajarkan para pengikutnya untuk hidup dalam kerendahan hati. Hakikat kerendahan hati terletak pada sikap tidak menonjolkan diri demi pujian, melainkan mengungkapkan kebaikan dan kebenaran semata-mata untuk tujuan kasih. Baik, Bapak Ibu, tanpa kerendahan hati kita akan sulit untuk belajar, sulit untuk bertumbuh, dan sulit juga untuk berbuah, apalagi menerima teguran. Bahkan ketika kita salah, tapi kemudian firman Tuhan itu disampaikan dan kita tidak mau menerima teguran, tidak mungkin saudara dan saya diubahkan oleh Tuhan. Kita harus mau menerima teguran, supaya apa? Supaya hidup kita bisa berbuah. Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran. Kalau pikiran kita itu bisa salah, tetapi selama itu adalah kebenaran firman Tuhan yang dituliskan di dalam Alkitab, yang disampaikan untuk saudara dan saya, maka itu adalah kebenaran yang akan memerdekakan saudara dan saya. Baik, kita belajar dari pribadi Yesus. Dikatakan begini di dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku,
Cook itu bukan beban Bapak Ibu ya. Pak Ampi udah sering menjelaskan tentang cook ini. Kalau sapi dikasih itu cook tuh ya, sapi kan dipasangin itu ya, itu cook itu kan beban. Tetapi itu adalah arahan Tuhan. Ya, itu kita kalau dalam sapi membajak sawah itu analogi. Tapi kalau dalam kekristenan itu adalah arahan Tuhan cook itu. Itu bukan beban hidup, tetapi itu adalah arahan daripada Tuhan. Dikatakan begini, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Belajar kepada Yesus, kata firman Tuhan. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Yesus dikatakan, dia rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita belajar dari Yesus, kalau kita rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan. Yang pertama, kerendahan hati adalah karakter Kristus. Kita baca di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-12. Dikatakan begini, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Saudara dan saya adalah orang-orang pilihan Allah, dikatakan. Dan yang dikasihi. Tentu saudara dan saya dikasihi. Kalau saudara tidak dikasihi, tidak mungkin Yesus datang untuk menyelamatkan saudara dan saya. Tidak mungkin. Oleh karena dia mengasihi saudara dan saya, dia datang untuk menyelamatkan. Dikatakan begini, kenakanlah, pakai. Berarti itu sesuatu yang selalu menempel di dalam tubuh kita. Sesuatu yang selalu ada dalam tubuh kita. Seperti pakaian. Kita semua selalu pakai pakaian. Berarti tidak ada orang yang mau pakai pakaian, ya kan? Tidak mungkin orang tidak mau pakai pakaian. Ada yang mau pakai baju? Tidak ada kan? Tapi dikatakan kenakanlah. Apa yang dikenakanlah? Kata firman Tuhan, belas kasihan, kemurahan, dan ini tema kita, kerendahan hati. Jadi karena kerendahan hati itu adalah karakter Kristus yang diajarkan kepada saudara dan saya. Dan kata firman Tuhan, belajarlah daripadaku karena aku rendah hati, kata Yesus. Nah, kerendahan hati rupanya harus ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Itu harus ada di dalam kehidupan saudara. Harus selalu pakai. Harus selalu kita lakukan. Tidak setengah-setengah, tetapi harus selalu kita pakai. Oleh karena dia katakan, kenakanlah, pakailah, taruh. Harus selalu ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Karena itu adalah karakter Kristus. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa mengaku bahwa aku ada dalam dia, maka ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Oleh karena itu Tuhan mengajarkan, pakai, kenakanlah kerendahan hati itu ada dalam kehidupan saudara dan saya. Kerendahan hati bukanlah hanya konsep teologis, tetapi gaya hidup yang transformatif. Oleh karena itu harus selalu ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Harus rendah hati. Kita ini main pingpong, dari pingpong pun saya pun belajar banyak hal yang kita bisa belajar dari pingpong. Baru tadi malam kita main dan ya biasa gue dia ngotot-ngotot ya. Tadi malam kan lebih agak ini bahkan agak lebih ini ngotot tuh. Tapi mari dari hal itu kita belajar, harus kita rendah hati. Ya sudahlah, itu kan hanya olahraga. Kalau menang biasa, ya kan? Kalau menang biasa, itu kan hanya olahraga. Tapi dari situ kita belajar. Saya pun belajar dari situ. Kita harus lebih rendah hati. Ya sudahlah. Ya sudahlah. Itu kan hanya olahraga, tidak untuk apa namanya ya. Belum dapat piala juga. Nanti pertandingan sesungguhnya nanti direkam. Pertandingan sesungguhnya nanti direkam. Walaupun
Saya dengar informasi kemarin Pak Andi bilang tahun ini tidak ada rokam. Wah, kita langsung gini. Waduh, kita udah belajar nih. Udah latihan nih, udah lama kita latihan nih. Sampai kita udah bela-belain ya, lipat ya. Tapi, wah Pak Andi bilang katanya, gak ada rokam tahun ini. Iya katanya, nanti bikin dari satelit masing-masing. Oke lah, nanti kita atur ya. Tetapi dari hal itu yang sederhana, di situ pun kita harus belajar tentang kerendahan hati. Ya sudahlah. Kalau cuma memang salah-salah penglihatan, ya sudahlah. Gak usah ngotot-ngotot. Karena kan kalau kita bicara perspektif, dari sudut ini kita lihat itu angka 6. Tapi kalau kita pindah ke sudut lain, kita lihat itu angka 9. Dari sini lihat itu masuk, kena garis. Dari sini bilang, enggak, itu keluar, itu di luar garis. Memang selalu terjadi seperti itu. Tapi biarlah, walaupun itu di dalam olahraga itu, kita belajar tentang kerendahan hati. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi kerendahan hati bukanlah hanya konsep teologis, tapi gaya hidup yang transformatif. Kita belajar daripada Yesus Bapak Ibu. Ini jamnya gak kecepatan ini. Tadi 8.35 ya. Sudah 20 menit. Poinnya baru pertama loh ini. Cepat sekali ya waktunya ya. Oke baik, kita belajar daripada Yesus. Dikatakan di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-5 sampai ke-8 begini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ini Yesus dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Dia telah merendahkan dirinya. Bukan saja Yesus rendah hati, tetapi dia rendahkan betul-betul dirinya untuk saudara dan saya. Itu adalah karakter Kristus yang kata Kolose tadi harus kita kenakan selalu di dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan sangat menghargai dan meninggikan orang yang rendah hati, karena kerendahan hati mencerminkan karakter yang sesuai dengan kehendaknya. Setelah Yesus berhasil melakukan apa yang diperintahkan Bapa kepadanya, dengan dia harus merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Bayangkan dia Tuhan, dia Allah. Dikatakan Tuhan itu, Allah itu, dia berdiam di dalam cahaya yang tidak terhampiri. Tetapi dia datang untuk saudara dan saya. Tetapi ketika dia merendahkan dirinya, mati di atas kayu salib, dan Yesus dalam konteksnya sebagai manusia, ingat ya, sebagai manusia. Kemudian Filipi pasal 2 ayat 9 berkata begini, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Kenapa saya bilang tadi konteksnya sebagai manusia? Karena kadang-kadang kalau kita salah ngerti, loh kan Yesus itu Allah, tetapi Allah meninggikan Allah, kan begitu ya. Kadang-kadang orang kan begitu. Harus kembali lagi kita nanti kepada Tritunggal. Ya, Yesus yang adalah firman Allah yang menjadi manusia. Dikatakan itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Kenapa? Karena dia merendahkan dirinya untuk saudara dan saya. Jadi Allah meninggikan orang yang rendah hati. Yesus ajarkan kepada saudara dan saya. Amsal pasal 3 ayat 5 dikatakan begini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri.
kita belajar daripada pribadi seorang Daud. Jadi pengakuan ketergantungan pada Allah inilah yang Daud lakukan. Dikatakan begini, kerendahan hati Daud sebagai bentuk ketergantungannya pada Tuhan sehingga menghasilkan pemulihan total. Jadi satu kali ada peristiwa yang terjadi di Siklag. Di situ berkemalah rakyat atau bangsa Israel ketika itu. Dan ketika itu Siklag itu diserang oleh musuh-musuhnya Daud. Dan kemudian ternak, semua harta benda diambil semua, dijarah oleh musuh-musuhnya. Semua suami, istri, semua dijarah oleh musuh-musuhnya. Dan dikatakan begini, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Bayangkan seorang raja. Kalau zaman sekarang siapa yang berani coba-coba dengan seorang raja? Gak ada yang berani. Gak ada loh yang berani. Tetapi ketika dikatakan karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu, seluruh rakyat itu telah pedih hatinya karena ternaknya diambil, harta benda diambil, ya, istrinya pun diambil. Daud pun merasakan hal yang sama. Istrinya, 2 loh waktu itu, diambil juga, dijarah oleh musuh-musuhnya. Tetapi apa yang dikatakan Daud? Daud berusaha mengendalikan dirinya untuk seorang raja. Dia tetap rendah hati kepada rakyatnya. Dan dia katakan begini, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Kalau saudara baca di dalam 1 Samuel pasal 30 dari ayat 1 sampai selesai, Daud bertanya kepada Tuhan. Dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dia enggak ujuk-ujuk, wah, istri saya pun diambil. Kok ini kalian rakyatku ini, kenapa kalian marah kepadaku? Kita ini sama-sama merasakan hal yang sama. Dan Daud tidak bertindak gegabah, tapi dia datang bertanya kepada Tuhan. Dia katakan, ya Tuhan, apa yang harus kulakukan? Apakah kita harus kejar dia? Dan kata Tuhan, kejar. Jadi dia bertanya kepada Tuhan. Dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika dia berkata, dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, itu sungguh-sungguh berarti dia sungguh-sungguh mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Begitu juga saudara dan saya. Percayakan hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena hanya di dalam dunia ini kita boleh membuat rencana-rencana, tetapi hanya Tuhan yang menentukan rencana saudara dan saya. Bergantunglah kepada Tuhan, karena Tuhan yang punya kuasa bagi hidup saudara dan saya. Daud dia bergantung kepada Tuhan. Dia bertanya. Dan kalau saudara baca selesai, semua itu dipulihkan oleh Tuhan. Semua jarahannya diambil kembali. Istri-istrinya kembali. Dipulihkan oleh Tuhan. Jadi penting untuk mengakui bahwa kita adalah makhluk yang bergantung pada Tuhan untuk segala sesuatu. Kebutuhan rohani, kebutuhan jasmani, emosional, ketergantungan ini harus diakui dengan rendah hati dan bukan dengan sikap pasif, melainkan dengan semangat untuk selalu mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Orang yang rendah hati menyadari bahwa segala sesuatu, baik kekuatan, talenta maupun keberhasilan, merupakan pemberian Tuhan. Saya sering mengatakan, firman Tuhan berkata di dalam pengkhotbah, kita ini bisa makan minum aja, dikatakan itu berasal daripada Tuhan. Amin. Saya sering sampaikan ini. Kekuatan kita di dalam mencari kekayaan, kata firman Tuhan, itu pun berasal daripadanya. Jadi inilah yang harus membuat saudara dan saya sadar untuk kita harus selalu bergantung kepada Tuhan. Yang terakhir, kerendahan hati.
Sorry. Saya minum sebentar ya. Oke, baik. Terakhir Bapak Ibu yang ketiga, kerendahan hati berarti menerima teguran firman Tuhan. Jadi kalau kita merendah hati, terimalah firman Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan itu, kalau saya sebagai misalnya yang dipercayakan untuk share firman atau berkhotbah, saya gak ada kepentingan bagi saudara. Kepentingan itu adalah saudara. Saudara yang memiliki kepentingan, karena pada akhirnya saudara dan saya yang akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan suatu kala nanti. Begitu juga pun saya yang mendengarkan firman Tuhan, itu untuk kepentingan saya. Karena bagaimanapun nanti saya juga yang akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Jadi kerendahan hati berarti rela menerima teguran firman Tuhan. Hari ini apa yang kita dengar firman Tuhan, kalau itu menegur hati kita, biarlah kita berubah, Bapak Ibu. Biarlah kita berubah. Walaupun kadang memang firman Tuhan itu ketika kita terima, kadang mungkin daging kita ini menolak. Karena Alkitab memang bilang daging itu lemah, tapi roh itu menurut. Nah, memang roh kita harus diselaraskan dengan Roh Kudus supaya kita mengikuti keinginan Roh Kudus. Kalau nggak selaras, nggak bisa. Kalau kita ingin keinginan daging, nggak bisa. Harus kita tunduk kepada keinginan Roh Kudus. Daud orang yang luar biasa, dikatakan di dalam firman Tuhan. Tapi kemudian ada satu kali Daud melakukan kesalahan yang sangat besar, Bapak Ibu. Dan tidak main-main kesalahannya. Bayangkan, dia mengambil istri orang lain. Ketika dia ambil istri orang lain, dia lakukan dengan cara yang sangat, maaf kalau saya bilang biadab. Walaupun Alkitab berkata Daud sangat dekat dengan Tuhan, tetapi semua kita, makanya poin yang pertama tadi itu, kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena saudara dan saya tidak mampu kalau kita pakai kekuatan kita. Daud orang yang begitu dekat dengan Tuhan pun pernah jatuh di dalam dosa yang sangat fatal, Bapak Ibu. Sangat fatal. Mengambil istri orang lain dengan cara yang tidak baik. Bayangkan dia merencanakan suatu pembunuhan kepada suami daripada istri yang akan dia ambil. Wow. Mungkin kalau kita ingin sesuatu dengan cara biasa-biasa, nah itu biasa sih ya. Mungkin kalau kita jatuh kesalahan dalam hal yang biasa, misalnya selingkuh mata gitu ya, mungkin biasa-biasa aja. Tapi Daud ini luar biasa apa yang dia lakukan. Bayangkan, suaminya direncanakan untuk terjadi, bukan dia kalau misalnya, ya udah, saya bunuh kamu. Orang kamu anak buah, orang saya raja kok. Saya bunuh kamu. Kan saya begitu ya, kira-kira begitu ya. Kalau dalam peperangan gitu ya. Tapi Daud, dia pakai otaknya untuk melakukan satu kejahatan yang luar biasa. Uria, istri daripada yang dia akan ambil itu, dia taruh di medan perang. Bayangkan, udah aja, Yoab, kau kasih di medan perang, taruh dia paling garis paling depan, biar dia mati di sana, supaya dia ambil istri. Dosa yang sangat besar yang dilakukan oleh Daud. Tetapi Daud mau berubah, Bapak Ibu. Ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan, Daud mau berubah. Dan saya baca di dalam cerita Daud, ya, inilah satu-satunya yang kesalahan oleh Daud. Kalau saudara baca Alkitab, sulit untuk mencari kesalahan Daud. Hanya ini satu-satunya. Hanya ini satu-satunya yang Daud lakukan kesalahan. Tetapi ketika dia ditegur oleh firman Tuhan, dia mau berubah.
2 Samuel pasal 12 ayat 9 dikatakan begini. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu. Dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Ammon. Tapi Daud berkata begini di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat yang ke-13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Biarlah kalau saudara dan saya terima firman Tuhan. Udahlah terima aja, itu kebenaran firman Tuhan. Dan berubahlah. Terima firman Tuhan itu untuk supaya saudara dan saya boleh dipulihkan. Kalau saudara menolak itu, kalau saudara tidak rendah hati menolak, saudara tidak bisa dipulihkan. Saya dan saudara tidak bisa dipulihkan kalau kita tolak teguran firman Tuhan. Daud menerima ini. Dia bilang, aku sudah berdosa. Dan dia tidak melakukannya lagi. Dan apa yang terjadi kepada Daud? Inilah teladan kerendahan hati Daud. Dia menerima teguran. Dia mau bertobat. Pemulihan terjadi. Dia ditinggikan oleh Allah. 1 Raja 9 ayat yang ke-5. Maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya. Seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu. Dengan berkata, keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Amsal pasal 24 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Inilah yang terjadi kepada Daud ketika dia terima teguran firman Tuhan. Dia terima, dia berubah, dan Tuhan meninggikan dia. Kerajaannya tidak terputus. Kita menemukan damai dan sukacita terbesar ketika kita rendah hati seperti Kristus. Kita akan lebih sukacita, lebih damai, Bapak Ibu. Kalau kita rendah hati, mau menerima teguran, kita lebih damai, lebih sukacita. Kerendahan hati berarti mengakui kita tidak memiliki apa-apa tanpa Tuhan. Dan membiarkan Dia bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika kita merendahkan hati, kita tidak lagi mencari pujian atau kemuliaan bagi diri kita sendiri, tetapi membawa pujian dan kemuliaan hanya kepada Tuhan. Karena hati membuka pintu bagi karya Allah dalam hidup kita untuk selalu mengandalkan Dia, bukan pada diri kita sendiri, sehingga melaluinya namanya dimuliakan. Saya undang pemain musik. Dan terakhir, God bless you.